Jadi saya kalau disuruh menghilangkan kata-kata kafir Pak Sutioso, saya tantang kumpul 100.000 profesor doktor, hilangkan kata kafir di Indonesia, tidak bakalan hilang. Selama Al-Quran dibaca oleh umat Islam, kata-kata kafir tidak akan hilang dari bumi Indonesia. Saya tantang. Kita tiap hari baca Quran, ya ayyuhal kafirun innal ladzina kafaru, bagaimana bisa hilang? Dan kafir itu bukan penghinaan, itu nama yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Mengapa Allah nyebut kafir? Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup damai dengan umat Islam, maka sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi pada hari kiamat. Ini toleransi dalam Islam. Kalau syukuran makmum punya tetangga beragama Kristen, beragama Buddha, beragama Hindu, selama tetangga ini hidup rukun dengan syukuran makmum, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tidak menyakiti agama Islam, apa kewajiban syukuran makmum? Saya wajib melindungi jiwanya, saya wajib melindungi hartanya, saya wajib melindungi kehormatan. Apa ada toleransi yang lebih tinggi daripada Islam? Tolong carikan. Bukan marah, ngasih tahu. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Saya ulang lagi. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai dengan keyakinan mereka, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama itu pengkafiran dan pemurtadan secara intelektual. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ini misalnya dalam peradaban Islam berumah tangga, bikin buku tebal. Ini tawarkan sama bangsa Indonesia. Mau beli, persilakan. Tidak mau beli, la ikraha fid din. Itu kalau saya, Pak. Ini peradaban Islam. Ini syariat Islam, wahai bangsa Indonesia yang ku cintai. Kau mau beli, persilakan. Tidak mau beli, wa ma alaina illal balaul mubin. Sudah saya sampaikan peradaban Islam dalam berumah tangga. Mau beli, persilakan. Tidak mau beli, wa ma alaina illal balaul mubin. Misalnya, alangkah indahnya kalau pengembangan kajian itu lalu menimbulkan peradaban Islam di dalam berumah tangga. Peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW. Bagaimana kita bermasyarakat dalam Islam? Bagaimana peradaban Islam dalam berbangsa dan bernegara? Ini Islam punya konsep. Karena kita cinta sama NKRI, cinta sama Pancasila, cinta sama Undang-Undang 45, kita tawarkan. Ini cara Islam bermasyarakat. Contohnya ya, ini cuman sedikit aja, ini percikannya ada. Nanti tentu Pak Kiai yang akan lebih meluas dari saya. Secara globalnya bermasyarakat dalam Islam indah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hormati tetangga, hargai tetangga. Tetangga dengan saling hormat menghormati, tetangga dengan saling harga menghargai, walaupun berbeda agama, berbeda suku, hakul jar, hak tetangga untuk saling hormat menghormati antara RT dengan RT, antara RW dengan RW, antara rumah dengan rumah. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Gotong royong hanya ada dalam Al-Quran.
Kita bermasyarakat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita saling tolong menolong, bergotong royong dalam kebaikan, membina kampung, membina desa. Mari bersama-sama mengadakan pembersihan. Jangan sampai ada air yang diem. Air diem itu menurut hadis Rasulullah berbahaya. Ya, Pak Wali Kota, air diem itu berbahaya. Jangan sampai ada air diem, harus mengalir. La yabunna lakum fil ma'ir raqid. Jangan kau kencing di tempat air yang tidak mengalir, menjadi sarang penyakit. Imam Syafi'i berkata, kalau air itu mengalir bagus, kalau tidak mengalir berbahaya. Inni ra'aitu wuqufal ma' yufsid. Kata Imam Syafi'i, saya melihat diamnya air itu berbahaya. Ada air diam tidak mengalir berbahaya. Alangkah indahnya kita bermasyarakat. Di samping harga menghargai di antara RT, bergotong royong di antara RT. Subhanallah, subhanallah. Wala tajassasu. Tetangga dengan tetangga tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Dalam Islam tidak boleh itu mencari-cari kesalahan orang. Tapi kalau ada orang salah, kita luruskan. Mencari-cari kesalahan orang tidak dibenarkan dalam Islam. Subhanallah, subhanallah. Wala tabawadu. Jangan marah-marahan di antara keluarga. Subhanallah. Wala tahasadu. Jangan saling hasud menghasut di antara tetangga. Mari kita hidup dengan qanaah, nerimu apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau setiap RT di Indonesia ini, bangsa NKRI menjalankan peradaban Islam di dalam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, insya Allah aman. Aman. Bagaimana nanti Islamic Center bisa mengeluarkan satu kitab peradaban Islam dari segala bidang kehidupan. Bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta kamu di antara dengan cara batil. Nipu orang itu batil, haram. Ngurangi timbangan itu haram. Sogok menyogok haram. Suap menyuap haram. Ngerampok duit rakyat yang istilahnya korupsi. Kalau saya nggak mau bilang korupsi, ngerampok duit rakyat haram. Kalau seandainya syariat Islam dijalankan, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, korupsi tidak ada, ngurangin timbangan tidak ada. Tidak perlu ada lembaga perlindungan konsumen, tidak perlu konsumen akan terlindung dengan ekonomi yang ada di Fathul Qorib, ekonomi yang ada di Fathul Mu'in, babul bai', bab jual beli, babul syirkah, bab koperasi, babul qorad, bab tentang penanaman modal, babul syirkah tentang koperasi, babul hawalat tentang pemindahan hutang, babul salam tentang pemesanan barang. Lengkap dalam kitab ini. Ini peradaban Islam dalam ekonomi. Kita tawarkan kepada bangsa Indonesia ini. Mau beli, alhamdulillah. Tidak mau beli, wa ma alaina illal bala'ul mubin. Sudah saya sampaikan. Ya Allah, indahnya Islam ini. Peradaban Islam di dalam bermasyarakat. Satu buku dicetak oleh Islamic Center. Masya Allah. Ya, mari susun bersama. Susun bersama. Ya, mungkin nanti saya suatu-suatu kalau diundang dalam uraian ini, ya kalau saya tidak sibuk sempat, insya Allah saya datang. Insya Allah saya datang untuk kepentingan umat. Ya, karena saya ini Bu,
Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Bu, maaf ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu biasanya ikan asin. Bu, ya nyaut lah, supaya nanti semuanya dianalisa. Kalau setiap bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjaga tenggorokannya asal supaya tidak ada rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang haram, rezeki yang subhat, semua rezeki yang halal, beres bangsa Indonesia ini Pak. Korupsi tidak ada, itu haram. Dimakan hasil korupsi haram, hasil sogok menyogok haram, ngurangi timbangan haram. Seandainya bangsa Indonesia menjalankan syariat Islam ini dengan catatan tidak ada rezeki yang lewat tenggorokannya yang haram, yang subhat, semuanya, insya Allah Indonesia aman. Bagaimana kita bermasyarakat? Tidak usah bicara intoleransi lah, masa dulu nggak perlu sekarang bicara toleransi. Kita sudah toleransi beratus-ratus tahun. Di Indonesia ini sudah ratusan tahun toleransi ini berjalan. Kok baru sekarang timbul intoleransi dengan segala macam? Kita sudah ratusan tahun umat Islam hidup dengan umat gereja, hidup dengan umat Hindu, dengan umat Buddha. Tidak pernah terjadi apa-apa kok. Tidak pernah terjadi perang antara Islam dan Hindu. Terjadi perang Buddha dengan, tidak pernah. Karena Islamlah yang punya ajaran toleransi. Islam yang mengerti toleransi dan mengerti yang namanya pluralistik. Quran yang menyatakan pluralistik itu. Allah jadikan kalian laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu. Kita dalam masyarakat diperintahkan oleh Allah hidup toleransi. Tolong carikan dalil toleransi yang asli dari kitab sucinya, bukan pendapatnya ulamanya. Kalau pendapat ulama itu bisa dibikin, tapi Islam kitab sucinya yang menyuruh kita hidup rukun damai. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina, kau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian tanpa ilmu. Quran nas. Tolong carikan dalil kitab suci yang lebih indah dari Quran ini. Bukan saya nantang, ngasih tahu. Saya ulang sekali ayat ini. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwai ilmin. Jangan kau menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Kalau kau menghina dia akan menghina kita. Timbullah permusuhan di antara kita tanpa ilmu. Subhanallah, indahnya toleransi ini. Orang kafir itu menurut Al-Quran ya. Jadi saya kalau disuruh menghilangkan kata-kata kafir Pak Sutioso, saya tantang. Kumpul 100.000 profesor doktor, hilangkan kata kafir di Indonesia. Tidak bakalan hilang. Selama Al-Quran dibaca oleh umat Islam, kata-kata kafir tidak akan hilang dari bumi Indonesia. Saya tantang. Kita tiap hari baca Quran. Ya ayyuhal kafirun, innal ladzina kafaru. Bagaimana bisa hilang? Dan kafir itu bukan penghinaan. Itu nama yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Mengapa Allah nyebut kafir? Kiai, persilakan. Kiai asli, kata-kata kafir
Allahumma kafir anhum sayyiatihim. Ya Allah, kafirkan dosa-dosa mereka. Begitu menerjemahkan. Tidak kan? Allahumma kafir anhum sayyiatihim. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa mereka. Mengapa Allah berkata pada orang kafir itu kafir? Karena mereka menutup hatinya. Yakfuru qalbahu, menutup hatinya sehingga hidayah tidak masuk ke dalam hatinya. Maka Allah kau sebut kau kafir, orang menutup hatinya yang tidak mau dalil-dalil Quran. Itu namanya kafir, bukan penghinaan. Nah, disinilah Islam. Dalam Islam kafir dibagi dua, kafirun harbiyun wa kafirun dhimmiyun. Kafir harbi wajib kita perangi karena mereka memerangi kita. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Yang oleh Allah disuruh perangi yang memerangi kamu. Kalau mereka tidak memerangi kita, damai. Itu Islam. Itu peradaban Islam dalam politik. Nah, di dalam bermasyarakat, subhanallah, tolong carikan dalil nas dari kitab suci yang mana saja yang seindah kitab suci kita, Quran dan hadis. Rasulullah bersabda, wa man adadi biyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun, hidup damai dengan umat Islam, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Barang siapa yang menyakiti orang non muslim yang mereka hidup rukun dengan umat Islam, berarti kau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Dalam hadis lain Rasulullah dengan tegas, wa man ada dimiyan fa ana husmuhu. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, wa man ada diyan astagfirullahaladzim, bukan tidak hafal, hafalannya banyak jadi mau keluar tuh macet. Astagfirullahaladzim, wa man ada dimiyan fa ana husmuhu. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup damai dengan umat Islam, maka sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi pada hari kiamat. Ini toleransi dalam Islam. Kalau syukuran makmum punya tetangga beragama Kristen, beragama Buddha, beragama Hindu, selama tetangga ini hidup rukun dengan syukuran makmum, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tidak menyakiti agama Islam, apa kewajiban syukuran makmum? Saya wajib melindungi jiwanya, saya wajib melindungi hartanya, saya wajib melindungi kehormatan. Apa ada toleransi yang lebih tinggi daripada Islam? Tolong carikan. Bukan marah, ngasih tahu supaya kita tegas. Kita dikatakan intoleransi. Sudah ratusan tahun kita hidup rukun dengan gereja. Di Madura itu gereja ada. Tidak pernah di Madura ada. Ini orang Madura ini. Tidak ada di Madura itu. Lalu perang dengan orang gereja nggak ada. Mereka ke gereja aman. Kita hormati. Nggak usah ditimbul-timbulkan ini. Kalau ada, tangkap saja. Itu bukan ajaran Islam. Inilah misalnya bermasyarakat, toleransi. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Saya ulang lagi. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai dengan keyakinan mereka, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama itu pengkafiran dan pemurtadan secara intelektual.
mudah-mudahan walaupun ya nanti tulis pengarah, ya mengarah. Saya tidak pidato kayak mengarahkan, supaya terarah. Di mana toleransi kita ini? Toleransi itu saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun, hidup damai, antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama, membenarkan semua agama kafir murtad. Saya harus begini. Kalau saudara kafir murtad, syukuran makmun yang diminta pertanggungan jawab nanti di akhirat. Mari kita hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Ya, kadang-kadang Pak Sitioso ada orang pidato, semua umat beragama masuk surga. Surganya sama. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana, Kiai? Milih yang mana? Sholat subuh masuk surga, tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Hei, Ketua Majelis Ulama Jakarta Utara, milih yang tidak sholat. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih mana, Kiai? Ini penipuan intelektual namanya. Mengapa syukuran makmun sholat subuh? Nah, karena saya yakin dengan sholat subuh, insya Allah syukuran makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Itu keyakinan saya. Saya puasa Ramadan 1 bulan, tidak makan, tidak minum, karena saya yakin dengan puasa Ramadan saya, insya Allah saya masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Kalau yang puasa masuk surga, yang tidak puasa masuk surga, surganya sama. Syukuran makmun milih yang tidak puasa. Nah, mari keyakinan ini kita jaga dengan tidak menghormati orang lain. Jangan karena menghormati orang lain kita korbankan akidah. Tidak benar itu. Nah, tulis nanti ada buku tebal, peradaban Islam dalam berbangsa dan bermasyarakat. Lebih terperinci peradaban Islam dalam ber-RT dan ber-RW. Misalnya, ini saya cuma mengarahkan. Tergantung Bapak yang semuanya saya yakin ilmunya lebih luas dari saya.